anjing saja, seekor binatang yang kita anggap hina, tidak punya akal, tapi dia tahu kemana dia harus berpihak. Dia tahu yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina 'ajaba. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita. Dan kemudian tak lupa salawat beriring salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada para keluarga dan sahabatnya sekalian. Dan kemudian melalui mimbar ini, khatib juga ingin mengingatkan diri khatib sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal tatkala nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita membuka lembar demi lembar di dalam kitab suci Al-Qur'an, maka kita akan menemukan betapa banyaknya Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita kisah kaum-kaum terdahulu sebagai pelajaran bagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kisah-kisah kaum terdahulu, Allah Subhanahu wa taala juga di dalam kitabnya menyebutkan nama-nama hewan tertentu. Ada disebutkan di dalam Al-Quran burung hudhud. Ada juga di dalam Al-Quran disebutkan lebah. Ada juga disebutkan di dalam Al-Quran binatang semut, gajah, laba-laba, bahkan anjing pun
disebutkan di dalam Al-Quran. Dan salah satu surat yang di dalam disebutkan anjing adalah dalam surah Kahfi. Dan satu surat lagi di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan anjing terdapat dalam surah Al-A'raf. Dan kalau kita melihat dan membaca tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hewan-hewan tadi atau menyebutkan setiap tokoh-tokoh di dalam Al-Qur'an, pastilah di sana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mengambil pelajaran dari cerita-cerita yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk Allah yang di dalamnya Allah abadikan nama mereka, termasuk anjing tadi. Kita ketahui bahwa anjing adalah binatang yang hina. Pada dirinya terdapat najis, bahkan najis yang berat, yang tidak bisa dihilangkan hanya dengan air saja. Bahkan saking hinanya anjing, ketika manusia marah dan ingin memaki orang lain, maka salah satu nama binatang yang disebutkan dalam makian itu adalah anjing. Tidak pernah kita mendengarkan orang memaki singa. Tidak pernah kita mendengarkan orang memaki dengan nama merpati, tapi sering kita mendengarkan makian anjing. Betapa anjing ini adalah hewan yang hina. Dan orang pun akan marah ketika atas dirinya disebut anjing. Begitulah hinanya hewan ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengabadikan anjing ini dalam firman-Nya. Salah satunya dalam surah Al-Kahfi. Agar kita bisa mendapatkan pelajaran penting dari seekor anjing yang tadinya kita anggap sebagai hewan yang hina. Kita ketahui bahwa permulaan surah Kahfi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kisah kepada kita tentang pemuda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Sementara kaumnya, rajanya adalah kaum yang menyembah berhala. Tidak hanya menyembah berhala, tapi rajanya adalah raja yang memaksakan keyakinan itu kepada setiap warga negaranya. Sehingga setiap kali dia mendapati ada warga negaranya yang menyembah selain berhala mereka, maka mereka akan memberikan hukuman kepada para penyembah selain berhala mereka itu dengan hukuman rajam. Innahum iyadharu alaikum yarjumukum. Andai saja mereka mendapatimu dan kemudian mendapati bahwa keyakinanmu tidak sama dengan keyakinan mereka, yarjumukum, niscaya mereka akan merajammu, melemparmu dengan batu hingga mati. Begitu kejamnya raja pada saat itu. Sehingga demi menyelamatkan iman, demi menyelamatkan akidah, akhirnya pemuda-pemuda ini rela meninggalkan istana-istana mereka. Karena kenyataannya mereka ini adalah anak-anak pejabat. Mereka ini adalah pemuda-pemuda bangsawan yang setiap harinya mereka mendapatkan fasilitas nomor 1 dari negara. Tapi demi memilih menyelamatkan iman, mereka memilih untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan itu. Dan kemudian berlari keluar dari istana mereka menyelamatkan diri. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan mereka untuk pergi ke sebuah gua. Nah, ada yang menarik dalam kisah ini. Selain Allah Subhanahu wa taala menceritakan pemuda ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada seekor anjing yang membersamai mereka. Allah sebutkan anjing ini. Bahkan Allah ceritakan apa yang dilakukan oleh si anjing ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala menidurkan pemuda-pemuda itu, Allah pun menidurkan si anjing ini. Di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa anjing-anjing ini juga tertidur sambil kemudian menjulurkan kedua tangannya. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Dia juga ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perdebatan yang terjadi pada
kaum ahlul kitab, sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum, disebutkan anjing itu. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum, disebutkan lagi anjing itu. Pertanyaannya, andai saja Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan anjing, ceritanya tidak akan rusak. Kita tetap akan dapat mengambil pelajaran dari pemuda Kahfi ini. Tapi kenapa kemudian Allah tetap mengabadikan si anjing ini? Apa yang dilakukan oleh si anjing ini? Yang pertama, anjing dia hanya seekor binatang. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh si anjing ini? Tidak ada. Dia hanya seekor anjing yang membersamai orang beriman, mengikuti orang yang menyelamatkan iman. Kemana mereka pergi, anjing ini ikut. Tapi ayat ini memberikan sindiran kepada kita. Yang pertama, anjing saja, seekor binatang yang kita anggap hina, tidak punya akal, tapi dia tahu kemana dia harus berpihak. Dia tahu yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Sementara ada begitu banyak manusia yang kepada mereka Allah Subhanahu wa taala berikan akal. Bahkan tidak sedikit di antara mereka memiliki ilmu, tapi mereka tidak bisa membedakan yang mana yang hak dan mana yang batil. Kemudian pelajaran berikutnya, seekor anjing yang kita anggap hina, Allah naikkan derajatnya, Allah muliakan dia, hanya karena kontribusinya yang sedikit sekali terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kontribusinya kecil, hanya ikut serta dengan para pemuda yang melarikan diri, ikut serta saja, ikut lari saja, selebihnya tidak ada. Tapi walaupun kontribusinya kecil sekali, tapi Allah Subhanahu wa taala tetap anggap itu sebagai sebuah perkara yang besar. Allah muliakan si anjing ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya maka kita akan melihat kata anjing di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kata anjing ini dalam surah Al-A'raf ayat 176. Di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang seorang manusia. Tidak disebutkan di sini siapa orang itu. Allah hanya mengatakan watslu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Al-Quran banyak bercerita tentang kisah-kisah tertentu, tapi tidak semua kisah-kisah itu diawali dengan kalimat watslu alaihim. Ini kisah, tapi Allah awali dengan kalimat perintah watslu alaihim. Ceritakan kepada mereka wahai Muhammad kisah seorang manusia yang kepadanya kami berikan ayat-ayat kami, fansalakha minha, tapi dia menyimpang dari petunjuk kami. Kalau kita membuka tafsir Ibnu Katsir, maka kita akan menemukan banyak riwayat bahwa orang yang dimaksud ini bernama Bal'am bin Bawra. Siapakah Bal'am ini? Ada banyak kisah, ada banyak versi yang menceritakan siapakah Bal'am ini. Salah satu versi menceritakan bahwa Bal'am ini adalah bagian dari pengikut Musa alaihi salam. Dan kemudian pada suatu ketika Nabiullah Musa alaihi salam mengutus Bal'am untuk berdakwah ke sebuah negeri. Tapi ternyata ketika dia berada di negeri tersebut, dia terbujuk rayu oleh penguasa di negeri tersebut, sehingga kemudian bukan berdakwah, tapi kemudian dia menjadi seseorang yang memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir betapa tingginya derajat dari Bal'am bin Ba'ura ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara Bal'am dan Musa hanya satu. Musa adalah Rasulullah, Musa adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi Musa diberikan kepadanya wahyu, Bal'am tidak. Tapi Bal'am diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, sehingga dikisahkan dia diberikan Ismul Azim, nama-nama Allah yang begitu agung, sehingga tatkala dia menggunakan nama-nama Allah yang agung itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia minta kepada Allah, Allah kabulkan. Mustajab sekali doa Bal'am ini. Mustajab sekali doa Bal'am ini.
Dia sudah mencapai derajat para wali, saking mustajabnya doanya. Sehingga ketika mengetahui doa dari Bal'am ini begitu mustajab, sang penguasa yang kafir pada saat itu membujuk Bal'am untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan keburukan kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Awalnya Bal'am menolak. Bagaimana mungkin aku berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan keburukan kepada Musa? Dia adalah Rasulullah. Tidak mungkin, kata Bal'am. Tapi karena begitu kuat bujuk rayu dari penguasa dengan harta, dengan kenikmatan dunia, akhirnya Bal'am pun menyerah. Sehingga kemudian dia menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan keburukan kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Bal'am berniat mengeluarkan kalimat keburukan untuk Musa. Allah berkehendak yang keluar dari lisan Musa adalah keburukan buat penguasa. Sehingga ketika penguasa marah, kenapa engkau mendoakan keburukan buat kami ya Bal'am? Bukankah kami meminta kepadamu untuk berdoa agar Allah menurunkan keburukan buat Musa? Akhirnya Bal'am malu dan kemudian Bal'am mengatakan, aku tidak mampu mengucapkan kata itu. Allah membalikkan lisanku. Tapi kalau kalian menginginkan agar Allah menurunkan keburukan untuk pengikut Musa, maka pada saat ini keluarkan putri-putri kalian, keluarkan anak-anak perempuan kalian, hiaslah mereka, godalah pengikut Musa. Sehingga mereka pun kemudian memenuhi permintaan dari Bal'am. Mereka suruh keluar putri-putri mereka, mereka hias, dan kemudian mereka perintahkan untuk menggoda pengikut Musa. Sehingga kemudian pada saat itu tidak sedikit dari pengikut Musa tergoda dan akhirnya terjadi dosa yang begitu besar, yaitu dosa zina. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala dengan penyakit yang pada saat itu penyakit tersebut menewaskan sekitar 70.000 pengikut Musa. 70.000 Bani Israel pada saat itu. Siapa yang memiliki ulah ini? Bal'am bin Ba'urah. Sehingga dikatakan bahwa orang ini diberikan ayat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi pada suatu hari fansalakha minha, dia menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memisalkan Bal'am ini seperti anjing. Famathaluhu kamathalil kalb. Pemisalan terhadap dirinya itu seperti seekor anjing. Anjing yang menjulurkan lidahnya. Tadi ketika kita melihat kisah Ashabul Kahfi, ada seekor anjing. Anjing memang. Tapi Allah tinggikan derajatnya. Karena dia tahu kemana dia harus berpihak. Karena dia memberikan kontribusi terhadap agama Allah. Walaupun kontribusinya kecil. Tapi kemudian ada seorang manusia, ulama, wali, bahkan doanya begitu mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia tergiur dengan bujuk rayu dari manusia. Dia tergiur dengan kenikmatan dunia. Akhirnya dia mengajak orang untuk beramal mungkar, mencegah orang untuk ma'ruf. Sehingga Allah rendahkan derajatnya menjadi seekor anjing. Bal'am ini bisa menimpa siapa saja. Bahkan kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi Bal'am. Orang-orang yang kepadanya Allah berikan ilmu, bahkan ilmu agama. Tapi karena tergoda dengan bujuk rayu dunia, dia bisa memoles kebatilan sehingga orang awam melihatnya itu sebagai kebenaran. Dengan ilmu yang dia miliki, dia bisa memoles kebatilan sehingga orang awam melihatnya itu sebagai kebenaran. Hamba Allah yang beriman bersusah payah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi justru dia melakukan amar mungkar nahi ma'ruf. Dia mencegah orang daripada kebaikan dan justru dia mengajak orang kepada kemungkaran. Padahal dia adalah orang-orang yang dianggap ulama, mengerti ilmu agama, tapi karena tergiur dengan bujuk rayu dunia, akhirnya melakukan apa yang diminta oleh hawa nafsunya. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan anjing. Kita manusia. Tapi jangan sampai
tatkala selama Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan usia, tidak sedikit pun kontribusi yang kita berikan kepada agama ini. Bahkan jangan sampai kemudian kita adalah orang-orang yang menolak dari proyek-proyek dakwah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun kita manusia, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala kita itu tak ubahnya seekor anjing. Tapi yang kita harapkan, kita belajar daripada anjing yang menyertai Ashabul Kahfi. Kita mungkin di dunia ini adalah orang yang dianggap hina oleh orang lain karena kita tidak punya banyak harta, kita tidak sekolah tinggi, kita bukan keturunan bangsawan, kita tidak memiliki kemewahan. Tapi yakinlah, ketika pada hari ini kita memihak kepada pihak-pihak yang seharusnya kita pihaki, yaitu kebenaran, maka insya Allah walaupun kita dihina di dunia, tapi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat kita di akhirat. Semoga pemisalan anjing di surah Kahfi dan surah Al-A'raf ini bisa memberikan kepada kita pelajaran sekaligus memberikan kepada kita pilihan. Kita ingin seperti anjing dalam surah Kahfi atau kita ingin menjadi seorang Bal'am yang akhirnya Allah rendahkan derajatnya layaknya seekor anjing yang menyulurkan lidahnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falan mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Shadaqallahul 'azim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.